Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan kami boleh mengingat kembali akan makna daripada kenaikan Yesus bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca 3 perikop firman Tuhan pada siang hari ini. Yang pertama kita sama-sama membaca dari Mazmur 68 ayat yang ke-19 terlebih dahulu. Mazmur 68 ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 68 ayat yang ke-19. Engkau telah naik ke tempat tinggi sambil membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan dari manusia, bahkan dari mereka yang memberontak karena Tuhan Allah berdiam di sana. Lalu kita lanjutkan Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan yang terakhir Ibrani 10 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12 sampai 13. Namun setelah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, Kristus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menunggu sampai musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kalender kita sebagai orang Kristen, kita memperingati beberapa event yang memang kita suka rayakan bersama. Contohnya Natal. Kita pasti merayakan Natal, bukan? Lalu apalagi Bapak Ibu sekalian, setelah Natal kita prepare masuk di tahun yang baru, kita masuk ke Jumat Agung. Kita sama-sama mempersiapkan Jumat Agung. Lalu kemudian Paskah. 3 event ini kita rayakan Bapak Ibu sekalian. Namun di antara ketiga event ini, ada satu hari sebenarnya yang juga penting bagi setiap kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu kenaikan Yesus. R.C. Sproul, seorang teolog, melihat bahwa signifikansi kenaikan Yesus ke surga sering diabaikan oleh gereja pada zaman modern saat ini. Sehingga saat ini kenaikan Yesus ke surga atau sedikit sekali mendapatkan tempat atau perhatian dari orang percaya atau orang Kristen. Padahal kenaikan Yesus ke surga merupakan suatu peristiwa yang sangat penting di dalam penebusan. Peristiwa ini menandai satu momen tertinggi penghormatan kepada Kristus di sebelum kedatangannya yang kedua kali. Dan pada peristiwa inilah Bapak Ibu sekalian, Kristus memasuki kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Ursinus Zacharias. Dalam satu komentarnya yang berjudul Katekismus Heidelberg, itu memberikan sebuah question atau pertanyaan yang berbunyi demikian. Apa yang Anda pahami dari kata-kata dia naik ke surga? Ketika statement ini dilontarkan kepada Anda, kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus, kalau ada orang yang nanya ke kita, apa yang Anda pahami dari kata-kata dia naik ke surga? Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Dan di Katekismus Heidelberg itu, Ursinus memberikan satu pernyataan atau jawaban dari question atau pertanyaannya ini. Yang berbunyi demikian.
bahwa Kristus di hadapan para pengikutnya diangkat dari bumi ke surga. Dan hal ini terus berlanjut demi kita sampai ia datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu sekalian, Yesus ketika dia masih berada di dunia ini, dia menjelaskan bahwa kepergiannya dari dunia ini merupakan sesuatu yang terbaik bagi kita, juga bagi para muridnya pada waktu itu yang juga sedang bersama dengan dia. Dibandingkan dia harus terus tinggal bersama dengan kita. Ketika Yesus pertama kali mengatakan bahwa dia harus meninggalkan para murid mengenai kepergiannya, maka para murid itu tentunya merasa sedih. Mereka sedih. Ya karena mereka udah bersama dengan gurunya udah lama, lalu kemudian Yesus ngomong dia akan pergi dan lain sebagainya, dan mereka sedih Bapak Ibu sekalian. Tetapi kemudian ketika mereka mulai menyadari signifikansi daripada kepergian Yesus atau dari peristiwa yang besar itu, maka Bapak Ibu sekalian, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Mereka mendapatkan sesuatu arti yang penting. Kenapa Yesus pada akhirnya harus pergi ke sorga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam catatan kisah para rasul, kita bisa lihat. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9-11. Kita bisa melihat di sana mengenai kenaikan Yesus ke sorga. Di mana Yesus terangkat, lalu kemudian awan menutupinya, lalu kemudian ada 2 orang yang berpakaian putih di sana dikatakan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu sekalian, dari sini kita mengetahui bahwa Yesus pergi di dalam awan. Ini mungkin berkaitan dengan Shekinah atau awan kemuliaan Allah. Shekinah atau awan kemuliaan lebih bercahaya Bapak Ibu sekalian dibandingkan dengan awan-awan yang lain. Sehingga ini merupakan menunjukkan sebuah manifestasi secara nyata dari sinar kemuliaan Allah. Oleh karena itu, cara Yesus pergi bukanlah merupakan sesuatu yang biasa. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita merupakan saat di mana penuh dengan yang namanya keagungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang kita baca tadi, khususnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita membaca surat ini Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menemukan bahwa Paulus itu mengutip dari Mazmur 68. Jadi Paulus boleh dikatakan dalam tanda petik meminjam dari Mazmur 68 ini dan menerapkannya pada inkarnasi dan kenaikan Yesus. Yesus telah turun melalui inkarnasinya ke dalam dunia. Sebelum nantinya dia terangkat ke sorga. Sehingga ada yang melihat Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus itu turun dalam dunia, ini merupakan satu cara lain untuk menunjukkan kehinaan, kerendahan. Mengapa demikian? Karena ia datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Namun ini adalah sebuah fakta yang menarik dalam kekristenan. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat 13 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ketika Yesus turun ke dalam dunia, berarti dia rela menanggalkan semuanya dan mau taat kepada kehendak Bapa. Yesus tidak hanya turun dalam dunia ini, namun lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, dia pun telah turun ke alam maut melalui kematiannya bagi engkau dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang telah bangkit dari kematian, namun sekarang dia telah naik ke surga. Seperti yang terdapat dalam surat Efesus yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Paulus menafsirkan Mazmur 68 ayat ke-19 secara kristologis dan melihat bahwa Kristus sebagai pribadi yang telah menaklukkan musuh-musuhnya dan telah naik ke surga. Sehingga hal ini menjadi dasar bagi Kristus untuk kemudian membagikan karunia-karunia ilahi bagi pelayanan kepada setiap anggota tubuhnya.
Oleh karena itu, kutipan Mazmur 68 dalam surat Efesus ini sangat sesuai dengan salah satu fokus atau perhatian utama daripada Paulus dalam Efesus, di mana Paulus ingin para pembacanya memahami kuasa Allah yang tak tertandingi, yang dapat menguatkan umatnya untuk melawan musuh-musuh mereka. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu doa supaya sang prajurit ilahi, yaitu Yesus, menunjukkan kuasanya, menguatkan umatnya, dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Sedangkan kalau kita balik ke konteks Mazmurnya sendiri Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa melihat bagaimana di sini pemazmur itu memuji dan mempermuliakan Allah yang agung dan yang luar biasa untuk menyelamatkan umatnya dari para musuh. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemikiran ini sangat sesuai dengan perhatian Paulus yang penuh dengan doa bagi para pembaca suratnya. Dan melalui semua ini, Paulus berdoa supaya Tuhan menguatkan mereka, dan kemudian dia mengakhiri suratnya dengan sebuah nasihat yang bisa memberikan kekuatan daripada Allah supaya dapat melawan para musuh. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dalam surat Efesus, Paulus ingin mengungkapkan dua pemikiran tentang turun dan kenaikan Kristus. Yang pertama, ia mengatakan bahwa dia yang turun dan dia yang naik ke surga identik satu sama lain. Pernyataan bahwa Kristus yang naik ke surga identik dengan Kristus yang turun itu mempersiapkan jalan dan memberikan karunia kepada gereja. Jadi Kristus yang menaklukkan para musuh umat Allah dari sudut alam semesta juga adalah Kristus yang akan memperlengkapi umat Allah untuk memenuhi panggilan mereka, yaitu bersatu sepenuhnya dengan Kristus. Dan yang kedua, Paulus mengakhiri di ayat 7-10 dengan pernyataan tentang tujuan turun dan naiknya Kristus ke surga, di mana ia telah turun ke bagian bumi yang lebih rendah dan naik jauh di atas langit supaya ia dapat memenuhi segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga berarti bahwa ia pergi ke tempat yang khusus untuk tujuan yang khusus pula. Dia pergi kepada Bapa dan berada di sebelah kanan Allah Bapa. Di tempat surgawi itu, semua kuasa tunduk di bawah kakinya. Jadi ini merupakan satu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk bersatu dengan dia. Dan Kristus akan memberikan karunia-karunia itu kepada gerejanya untuk bertumbuh menjadi satu kesatuan dengan dirinya dan dapat memenuhi panggilannya sama seperti Kristus yang telah memenuhi panggilannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang naik ke surga sebagai seorang pemenang atas segala penguasa, dan dari sana ia akan menggenapi rencananya bagi alam semesta. Selain itu, kenaikan Kristus ke surga juga mau menekankan supremasi atau posisi tertinggi Kristus di atas segala sesuatu, termasuk para penguasa. Dan di dalam menjalankan kedaulatannya Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan Allah Bapa, Kristus kini sedang membentangkan rencana yang menyeluruh bagi alam semesta. Rencana ini melibatkan dan membawa seluruh ciptaan di bawah kuasanya. Dan pemenuhan ini nantinya juga akan melibatkan gereja melalui penginjilan dan membantu setiap orang mengalahkan para musuh dalam hidup mereka, serta bertumbuh ke arah kepenuhan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dengan tepat mengutip kisah tentang kenaikan Kristus. Kemenangan yang paling mulia adalah ketika Kristus setelah menaklukkan dosa, mengalahkan maut dan mengusir setan, dan dia dengan megahnya dia naik ke surga supaya dapat menjalankan pemerintahannya yang mulia di atas gereja.
Tidak ada kenaikan yang lebih penuh kemenangan yang berkesan Bapak Ibu sekalian yang pernah terjadi. Selain yang terjadi ketika Kristus diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Supaya ia bisa memerintah atas semua otoritas dan kekuasaan dan dapat menjadi pelindung bagi umatnya. Kenaikan Yesus yang penuh dengan kemenangan juga mau menyatakan bahwa Kristus walaupun dia harus turun ke dalam dunia yang paling bawah, tetapi kita bisa melihat bagaimana kuasa itu, kuasa alam itu tidak kuasa untuk menahannya. Dan di mana Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kemenangan besar dari Kristus. Dan kemenangan ini diaplikasikan juga kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Yesus begitu luar biasa bagi engkau dan saya. Yesus juga adalah seorang imam besar agung, di mana ketika dia hadir di dunia ini sebagai imam besar, dia membawa dirinya sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sempurna dan hanya satu kali untuk selamanya. Sehingga apa yang Yesus lakukan berbeda dengan para imam sebelumnya, di mana mereka harus datang mempersembahkan korban terus-menerus. Karena itu para imam itu harus berdiri setiap hari untuk apa? Melaksanakan korban berulang-ulang kali. Ini menunjukkan bahwa pelayanan para imam sebelumnya tidak akan pernah selesai. Sehingga ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Yesus yang telah naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa telah menyelesaikan suatu karya yang luar biasa dan sempurna melalui pengorbanannya yang sempurna. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Sekarang Kristus yang duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa menunggu saat kedatangannya untuk yang kedua kalinya. Di mana ketika para musuh-musuhnya pada akhirnya akan dikalahkan dalam penghakiman dan kerajaan Allah akan dinyatakan dalam kepenuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga sekali lagi merupakan hal yang sangat penting sebenarnya bagi setiap kita orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kemuliaan baginya dan kemuliaan bagi Allah Bapa. Sudah sepantasnya dia itu memiliki kerajaan surgawi Bapak Ibu sekalian. Di mana ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi sesuatu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, sehingga di momen kenaikan Yesus Kristus ini ada beberapa hal yang ingin sama-sama kita lihat, yang ingin sama-sama kita renungkan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Yang pertama kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu sekalian, pengangkatan dan kenaikan Yesus itu merupakan satu momen pengangkatan dan peneguhannya sebagai raja. Serta dia akan melanjutkan pekerjaannya sebagai imam besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, sekali lagi, ia pergi ke tempat yang khusus dengan satu tujuan yang khusus. Dia pergi kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia naik ke tahta yang memiliki otoritas atas dunia ini. Yesus pergi untuk pengangkatannya dan peneguhannya sebagai raja di atas segala raja. Sehingga dari posisi inilah kemudian Yesus yang adalah raja, dia akan memerintah, menjalankan kerajaannya dan berperan sebagai hakim sebagai hakim. Dan dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian,
bahwa ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus itu juga duduk sebagai kepala dari tubuhnya, yaitu siapa? Gerejanya. Dari posisi ini menunjukkan kepada kita bahwa otoritas Yesus dan wilayah pemerintahannya tidak hanya sebatas gereja, tetapi mencakup seluruh dunia. Dan gereja salah satunya ada di dalamnya. Dan sebagai raja, Yesus menjadi hakim yang akan menghakimi semua bangsa dan semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi juga untuk memasuki satu tempat maha kudus dan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai imam besar. Di sorga, Yesus memerintah sebagai raja dan menjadi pengantara kita dengan Allah Bapak Ibu sekalian. Di dalam kedudukannya sebagai imam besar agung. Seperti yang dicatat dalam surat Roma pasal 8 ayat 34. Di mana di sana dikatakan, Yesus sebagai imam besar, ia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi perantara bagi kita. Dalam posisinya yang tinggi inilah, ia kemudian nanti akan mencurahkan Roh Kudus kepada gereja. Seperti yang dikatakan John Calvin pernah berkata demikian. Setelah diangkat ke sorga, dia tidak hadir lagi secara fisik di tengah-tengah kita. Hal ini dilakukan bukanlah berarti ia tidak menyertai pengikutnya yang masih menjadi pengembara di dunia ini. Tetapi apa? Supaya ia dapat memerintah di sorga dan di dunia secara langsung lagi dengan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran Yesus sebagai imam besar, kita bisa lihat sekali lagi ketika Yesus datang ke dunia ini, bagaimana dia menembus manusia yang berdosa. Pada waktu itulah, Yesus kemudian juga menjadi perantara antara kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Sebagai imam besar, ia memberikan dirinya dipersembahkan menjadi korban penebusan bagi setiap kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa diterima oleh karena pengorbanannya. Lalu kita lihat atas kehendaknya sendiri dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yakni supaya Bapa berkenan menerima engkau dan saya kembali. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus yang dilakukan bagi kita. Dan Bapa berkenan atas apa yang telah Anak lakukan bagi engkau dan saya. Makanya engkau dan saya sekarang bisa datang di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi engkau dan saya Bapak Ibu sekalian. Pernah gak kita memikirkan anugerah yang besar, kemenangan yang besar ini yang telah Yesus kasih bagi kita? Bagaimana respon kita terhadap apa yang telah Tuhan kasih bagi kita? Pernah gak kita merenungkan hal ini dengan betul-betul di kehidupan kita? Satu pengorbanan yang luar biasa. Relasi kita yang rusak karena dosa kita. Kita yang harusnya dimurkai Allah, tapi karena Kristus yang ada sebagai imam besar, memulihkan kita, menjadi perantara bagi engkau dan saya. Dan Bapak Ibu sekalian, perannya sebagai imam besar agung kita, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, juga mau menyatakan kedaulatannya atas dunia ini. Dan dari posisi inilah juga nanti kita bisa melihat sekali lagi, di mana Yesus itu berkuasa nantinya akan mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat, harusnya kita bersyukur ya, punya Allah yang care sama kita. Punya Allah yang peduli banget sama kita. Punya Allah yang sayang banget sama kita. Yesus sudah naik ke sorga, menjadi perantara kita dengan Bapa. Dia naik ke sorga karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia telah melakukan banyak hal ketika dia masih ada di dunia ini. Dia mati bagi kita, dia menderita bagi kita, dan sekarang dia telah ditinggikan di dalam kemuliaan. Maka Bapak Ibu sekarang, terbukalah jalan bagi engkau dan saya untuk mengikutinya dan ke dalam hidup yang penuh kemuliaan bersama dengan Allah. Semua hanya karena anugerah Tuhan.
Yesus telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Melalui semua apa yang telah Yesus lakukan, kita telah dimerdekakan Bapak Ibu sekalian dari kuasa kematian, serta membawa kita bisa kembali datang kepada Allah. Dan nantinya Bapak Ibu sekalian, kita akan memiliki pengharapan akan masa depan di dalam kekekalan bersama dengannya. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, maka nanti Dia akan mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan Allah di dunia ini melalui gerejanya. Bapak Ibu sekalian, karya Roh Kudus itulah nanti yang akan menghimpun, menghibur, dan membela gerejanya sampai ke ujung dunia. Karena itu Yesus berkata, sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, nanti tentang Roh Kudus kita akan sama-sama bahas di hari Pentakosta. Tapi kedatangan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat bagaimana dampaknya nanti bagi para pengikut Kristus, juga bagi dunia ini melalui para pengikut Kristus. Bagi orang yang beriman, Roh Kudus nantinya akan meneruskan kehadiran dan karya Kristus, di mana Dia juga akan menjadi penghibur yang akan mendampingi kita, yang akan selalu siap membela dan memimpin setiap kita. Dari sini kita dapat melihat Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus itu gak pergi begitu aja. Dia gak pergi ninggalin kita seperti seorang yatim piatu, membiarkan kita sendirian berjuang di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada Roh Kudus yang datang bagi engkau dan saya, memperlengkapi kita dan memberikan kuasa kepada kita, sehingga sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita bisa melakukan segala sesuatu bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri kita sebagai orang percaya. Kalau kita merasa diri kita hebat, ada something wrong dengan kehidupan kita. Tapi di renungan ini Bapak Ibu sekalian, kuasa Roh Kudus yang akan memampukan engkau dan saya dan gerejanya menjalankan misi Tuhan, yaitu memberitakan Injil Kristus bagi semua orang yang kita kenal. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus naik ke surga, maka engkau dan saya, gereja, dipanggil untuk menyatakan Kristus kepada dunia. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Setiap kita yang hadir di sini, kita adalah gereja. We are the church. Gereja yang dipanggil untuk bermisi Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pekerjaan Kristus dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk bisa memenuhi panggilan ini, untuk bisa memenuhi misi ini, maka Roh Kudus hadir untuk menolong kita, memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penting juga bagi setiap kita sebenarnya sebagai orang percaya, itu perlu membangun relasi dengan Roh Kudus Bapak Ibu sekalian. Karena Yesus pernah berkata demikian, bahwa kesaksian orang percaya adalah buah persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, maka kita semua akan menyatakan tentang Kristus, dimampukan untuk menyatakan tentang Kristus dan menyaksikan Dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, setiap kita boleh kembali diingatkan akan makna dan tujuan kenapa Yesus naik ke surga. Yesus yang naik ke surga, Dia kemudian diteguhkan menjadi seorang raja yang akan memerintah segala alam semesta dan gereja termasuk di dalamnya. Lalu kemudian dia juga melanjutkan tugasnya sebagai imam besar yang akan menjadi perantara bagi engkau dan saya dengan Allah. Dan Bapak Ibu sekalian,
dengan iman kita pun percaya suatu saat Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi setiap manusia. Dan dia juga akan menjadi pembela bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus yang naik ke surga ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita gak pernah tinggal sendirian. Kita lihat bagaimana Roh Kudus itu, dia utus datang untuk membimbing kita, mendampingi kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau melalui kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Dia datang menolong kita, menghibur kita, dan memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi, ketika Yesus naik ke surga, ada sebuah janji bagi engkau dan saya, bahwa dia akan datang kembali bagi setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di masa-masa penantian ini, apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Kiranya kita boleh terus merenungkan kebaikan Tuhan. Kita boleh terus melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan dipercayakan kepada setiap kita. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, salah satu panggilan kita adalah kita sama-sama memberitakan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita. Dan percayalah, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan selalu menemani kita, yang akan berjalan bersama dengan kita. Dan kiranya Bapak Ibu sekalian, di masa-masa penantian ini, hidup kita pun boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan terus membangun relasi kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh kembali diingatkan makna daripada kenaikan Kristus ke surga. Engkau yang naik, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang memerintah atas dunia ini. Engkau yang memerintah atas gerejamu. Dan kami sadar sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-umat anak-anak Tuhan, kami dipanggil untuk menyatakan Injil Kristus, melanjutkan misi kami, melanjutkan misi Tuhan dalam hidup kami bagi orang-orang di sekitar kami. Dan melalui pertolongan karya Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami, menolong kami bersaksi tentang Kristus. Tuhan, pakailah hidup kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu. Di momen, di masa-masa penantian kami akan kedatangan Yesus yang kedua kali, kami rindu hidup kami boleh terus Tuhan pakai menjalankan misi yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan dan bisa membawa orang-orang mengenal Kristus melalui Injil yang kami beritakan dan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami sadar semua hanya karena anugerah Tuhan yang bisa memampukan kami untuk bisa menjalankan misi daripada Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, doa permohonan kami dan doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.